Selamat pagi pemirsa GPIB, jumpa lagi bersama saya Pendeta Frans Uktolsea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gloria Maluku Tenggarong dalam acara Morning Call GPIB. Kita akan memulai aktivitas, karya, dan pengabdian kita di sepanjang satu hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Bacaan Alkitab sesuai dengan tuntunan Sabda Bina Umat pada hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 24 sampai 25. Mari kita mengawalinya dalam doa. Kita berdoa. Dalam tuntunan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mendiamkan semua suara dalam hati kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami, lalu kami praktekkan untuk kemudian menjadi suluh dan terang pada jalan kami di sepanjang satu hari ini. Bersabdalah, ya Tuhan, kami umat-Mu bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 1 ayat 24-25 firman Tuhan menyatakan, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Maranatha. Ibu bapa dan sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesaksian Alkitab disampaikan bahwa ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikatkan diri mereka dalam perkawinan kudus di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya, maka diyakini bahwa yang dua itu telah menjadi satu, dan itu memberikan arti serta makna bahwa yang dua yang telah menjadi satu itu harus satu pikiran, satu kata, dan satu tindakan dalam menjalani hari-hari kehidupan dalam sebuah rumah tangga untuk mewujudkan banyak harapan, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga jika sang suami sakit, maka istri pun pasti merasakan kesakitan itu. Tapi sebaliknya, jika sang suami sehat, maka istri pun juga menikmati kesehatan yang dialami oleh sang suami. Begitu pula jika sang suami mendapatkan tantangan dan pergumulan, maka itu juga pasti menjadi bagian hidup dari sang istri. Jika sang istri mengalami kepedihan hidup karena berbagai tantangan dan cobaan, maka pasti itu juga menjadi bagian kehidupan sang suami karena yang dua telah menjadi satu. Nah, itu juga yang menjadi kesaksian dalam bagian bacaan kita lewat kehidupan suami istri Zakaria dan Elisabet. Mereka menikmati hari-hari hidup sebagai suami dan istri dalam tugas tanggung jawab pelayanan, Zakaria sebagai imam, dan mereka terus hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi dalam hidup yang sedang mereka lakoni dan jalani, ternyata mereka juga punya pergumulan yang besar. Dan pergumulan ini harus mereka jalani bersama-sama. Mereka yang dua telah menjadi satu, sehingga pergumulan itu dialami oleh mereka. Pergumulan apa? Yaitu ketika mereka sudah berusia sangat tua, mereka belum memiliki anak. Tidak memiliki anak atau belum memiliki anak bagi masyarakat Yahudi itu merupakan aib yang besar. Karena dianggap sebagai sebuah keluarga yang tidak diberkati oleh Tuhan, yang dikutuk oleh Tuhan, karena tidak ada anak yang bisa mewarisi berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, aib ini atau penderitaan ini harus terus dibawa oleh Zakaria dan Elisabet sampai pada waktu ketika Zakaria bertugas sebagai imam untuk membawa ukupan di dalam bait suci Allah, maka Allah menjumpai Zakaria lewat malaikat Gabriel. Dan Allah menyampaikan bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamakan Yohanes. Nah, mendengar akan perkataan dari malaikat Gabriel, tentu Zakaria tidak percaya.
Karena bagi Zakaria, Elisabet sudah sangat tua dan mati haid, tentu tidak akan bisa mengandung. Maka karena ketidakpercayaan dari Zakaria ini, ia dibuat bisu. Nah, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, apakah yang dilakukan dan dialami oleh Zakaria sebagai sang suami ini juga dialami oleh Elisabet sebagai seorang istri, di mana di awal dikatakan bahwa suami istri yang dua telah menjadi satu. Ternyata benar, hal yang sama juga dialami oleh Elisabet. Elisabet menjadi tidak percaya juga bahwa di usia yang sangat tua dan mungkin sudah mati haid, ia harus mengandung. Oleh sebab itu, ia perlu memastikan apakah berita ini benar atau berita ini hanya sebuah karangan dan kebohongan belaka. Maka untuk membuktikan kebenaran itu, ia mengasingkan diri selama 5 bulan. Untuk ia memastikan bahwa berita yang ia dengar tentang kehamilannya itu benar-benar berita dan bukan hoax. Nah, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa pengasingan itulah Elisabet mengalami bahwa apa yang ia dengar dan dia alami itu benar-benar terjadi, bahwa ia sedang mengandung. Oleh sebab itu, ketika kepastian itu ia dapatkan, maka ia keluar dari pengasingannya tersebut dan ia mengatakan bahwa aibku, aib keluargaku sudah dihapus oleh Tuhan. Dan sekarang aku menjadi benar-benar lega, dilingkupi oleh sukacita dan damai sejahtera. Aku bisa menunjukkan kepada banyak orang, kepada masyarakat Yahudi, aku bisa membuktikan kepada mereka bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan yang mustahil bagi manusia, itu ternyata tidak mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia dimungkinkan oleh Allah. Aku sudah berusia sangat tua, aku mati haid, tapi sekarang aku mengandung, maka hidupku dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk memasyurkan, mengabarkan, menyaksikan bahwa Allah yang besar itu melampaui kebesaran yang dimiliki oleh manusia. Itu konteks Lukas pasal 1 ayat 24 hingga 25. Lalu apa maknanya bagi kita ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan aktivitas pengabdian dan karya kita di sepanjang satu hari ini? Kita diyakinkan, kita itu siapa? Diri kita sendiri. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita sebagai pegawai, kita sebagai pelayan, kita diyakinkan untuk diri kita sendiri ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa setiap penderitaan yang kita alami, apapun bentuknya, berapa banyak takarannya, berapa besar kuasanya, maka kita diingatkan bahwa kekuatan kuasa Tuhan itu lebih besar dan lebih hebat. Oleh sebab itu, mari kita menjalani hari ini dengan meyakinkan diri kita bahwa memiliki Tuhan Yesus Kristus dengan kasih dan kuasanya itu cukup untuk menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan, untuk menikmati pengharapan yang mungkin belum terwujud ketika kita masih ada di minggu-minggu Advent. Dalam sukacita kita menikmati yang Tuhan percayakan, perkenankan, hadirkan dalam kehidupan kita, tantangan, pergumulan, mungkin cibiran, aib seperti yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Tapi kita meyakini juga bahwa Allah ada dalam penderitaan kita, Allah ada dalam pergumulan kita, Allah ada dalam aib kita, sehingga Allah benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Allah mendengarkan setiap permohonan kita, Allah memahami setiap air mata kita. Oleh sebab itu, sahabat GPIB, mari kita menjalani hari ini dengan sebuah keyakinan dan kepastian bahwa ada banyak hal-hal atau dunia yang tidak percaya
apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, karena itu dianggap sesuatu yang mustahil. Tapi firman Tuhan memberikan pemahaman bagi kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah tidak pernah melakukan hal-hal yang biasa, tapi Allah selalu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan manusia, agar manusia termasuk diri kita sendiri meyakini bahwa kekuatan kuasa Allah itu melebihi kekuatan kuasa dunia. Yang tidak mungkin bagi dunia, yang mustahil bagi kita, Allah buat itu, Allah wujudkan itu, supaya kita percaya sungguh bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah sia-sia. Iman kita yang meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang beserta, itu pasti tetap akan terwujud dalam kehidupan kita. Sehingga berbahagialah kita yang terus beriman, berbahagialah kita yang terus berharap, berbahagialah kita yang terus memiliki pengharapan dalam kasih, rencana, dan kebaikan Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan pasti mengabulkannya untuk kita. Maka selamat menikmati hidup yang dipakai sarana dalam perbuatan-perbuatan besar Allah, dan selamat menikmati iman yang tetap teguh kepada Tuhan dalam menjalani hari hidup di sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami meyakini bahwa Tuhan memakai hidup kami sebagai sarana untuk mempermuliakan kekuatan dan kuasa-Mu yang maha hebat dan dahsyat itu. Maka pakai kami terus ya Tuhan, untuk menyatakan kekuatan dan kehebatan Yesus Kristus di tengah tantangan dan pergumulan, dalam keyakinan Yesus Engkau pasti baik. Kami menyerahkan seluruh aktivitas, pelayanan, studi, pekerjaan, pengabdian kami di sepanjang satu hari kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Penyerta, sumber hidup dan sumber kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan di Morning Call GPIB hari ini. Tuhan Yesus pasti menyertai, memberkati sahabat GPIB ketika ada di minggu-minggu Advent sebelum kita memasuki masa raya Natal. Tuhan Yesus bersama kita selalu.